Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya kali ini. Baiklah, langsung saja saya Rahajeng Galuh Taloka dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul The 316 Dagger Leadership. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari 360 Dagger Leadership. Perkembangan pada era milenial lebih memberikan fokus tentang bagaimana menjadi seorang yang berguna dan dapat meng-create siapapun. Peran seorang leader memberikan pemahaman tentang sisi positif pada seorang bawahan atau organisasi maupun konteksnya untuk individu. Pemahaman ini biasanya berlaku untuk keluarga, organisasi, inisiatif, dan gerakan yang memberikan pengaruh sebagai wujud dan tujuan yang ingin dicapai bersama-sama. Hal ini tidak terlepas dari sisi pengaruh yang ditimbulkan masing-masing kondisi. Pengaruh tersebut merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang sebagaimana dan tentang bagaimana memberikan pengaruh positif yang akan menuju ke arah yang lebih baik. Banyak pengetahuan, teknologi yang mendukung ke arah sempurnanya sebuah tujuan keluarga, organisasi, bahkan memiliki ketertarikan dalam usaha dunia bisnis maupun pengelolaan dalam pemerintah. Kemampuan tersebut terlihat dari seberapa kuatnya seseorang mempengaruhi orang lain. Dalam hal ini, kemampuan tersebut akan terukur kepada leadership seseorang. Pengertian leadership banyak diutarakan oleh para ahli manajemen, yaitu Robbins, mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran. Menurut John Maxwell dalam bukunya tentang 316 Dagger Ladder menyebutkan bahwa pengembangan pengaruh kepada orang lain bisa dari mana saja di organisasi. Para pemimpin 360 derajat, pemimpin melintasi dan ke bawah, pada dasarnya berada di pusat ketika pemimpin 360 derajat. Terkadang banyak individu gagal menjalankan kepemimpinan di tengah organisasi karena 7 mitos umum tentang kepemimpinan. Mitos tersebut adalah mitos posisi, mitos tujuan, mitos pengaruh, mitos kurang pengalaman, dan mitos kebebasan, mitos potensial, dan mitos semua atau tidak sama sekali. Kebenaran dari masalah ini adalah bahwa tidak semua orang yang akan menjadi manajemen pada top leader. Tantangan yang dihadapi para pemimpin 360 derajat memimpin dari tengah organisasi, gerakan, atau inisiatif bukanlah hal yang mudah. Maxwell pada tahun 2005 menggambarkan ketegangan, frustasi, multitopi, ego, pemenuhan visi, dan pengaruh tantangan sebagai 7 tantangan umum yang dihadapi pemimpin 360 derajat tengah. Tantangan ketegangan melihat tantangan yang didapat para pemimpin menengah ketika mereka memiliki kekuatan dan wewenang di satu bidang, tetapi mereka tidak memiliki wewenang dan kekuasaan di bidang lain. Situasi tentang frustasi adalah di mana individu dan organisasi mengikuti pemimpin yang tidak efektif.
ini terjadi ketika mengikuti para pemimpin yang tidak aman, tidak memiliki visi, tidak kompeten, egos, bunglon, politis, dan mengendalikan. 360 kepemimpinan hadir dengan memimpin dalam berbagai kegiatan. Kepemimpinan 360 derajat berbicara tentang pemimpin yang berada di tengah. Mereka yang berada di posisi ini harus memiliki kemampuan untuk memimpin di atas, memimpin ke samping, dan memimpin ke bawah. Dengan begitu, pemimpin 360 derajat diharapkan terampil vertikal posisi dalam organisasi dan terampil dalam menjabati antar posisi. Itu selanjutnya prinsip-prinsip pemimpin 360 derajat. Prinsip pemimpin 360 derajat berlatih untuk pemimpin yang diutarakan oleh John Maxwell. Prinsip pertama, pimpin diri sendiri dengan baik. Orang jarang mengikuti pemimpin yang tidak bisa mengatur hidup mereka sendiri. Mereka itu penting untuk mengelola setiap aspek kehidupan dengan baik jika ingin menjadi pemimpin 360 derajat. Prinsip yang kedua, meringankan beban pemimpin tidak harus menjadi beban bagi pemimpin, tetapi meringankan beban pemimpin dengan melakukan pekerjaan terlebih dahulu. Dan kemudian bertanya, apakah ada pekerjaan lain yang dapat dilakukan untuk membuat pekerjaan pemimpin lebih mudah. Prinsip yang ketiga, bersedia melakukan apa yang orang lain tidak akan lakukan. Jika melakukan apa yang orang lain bisa lakukan, maka tidak akan menonjol. Orang yang menonjol melakukan apa yang orang lain tidak akan lakukan. Prinsip yang keempat, lebih dari sekedar mengelola pemimpin. Manajemen berfokus pada proses, tetapi kepemimpinan berfokus kepada orang. Kepemimpinan menengah mengharuskan menyeimbangkan antara proses dan orang. Pengaruhnya juga perlu fokus dan pelanggan dan mitra. Pemimpin perlu mengembangkan setiap orang tim sebagai pribadi. Agar mengembangkan tim, yang harus dilakukan adalah melihat pengembangan sebagai proses jangka panjang, temukan impian dan keinginan setiap orang, memimpin setiap orang secara berbeda, menggunakan tujuan organisasi untuk pengembangan individu, serta membantu mereka mengenal diri mereka sendiri. Siap untuk melakukan percakapan yang sulit, merayakan kemenangan yang tepat, dan memperpelanggan pelanggan dan mitra. Pemimpin perlu mengembangkan setiap orang tim sebagai pribadi. Agar mengembangkan tim, yang harus dilakukan adalah melihat pengembangan sebagai proses jangka panjang, temukan impian dan keinginan setiap orang, memimpin setiap orang secara berbeda, menggunakan tujuan organisasi untuk pengembangan individu, serta membantu mereka mengenal diri mereka sendiri. Siap untuk melakukan percakapan yang sulit, merayakan kemenangan yang tepat, dan mempersiapkan mereka untuk kepemimpinan. Selanjutnya ialah nilai-nilai pemimpin 360 derajat. Tim kepemimpinan lebih efektif daripada hanya satu pemimpin. Setiap pemimpin memiliki bidang kekuatan dan kelemahan. Jika mengenalkan satu orang untuk memimpin, kemungkinan besar akan gagal, karena di mana berhasil, kesuksesan tidak akan berkelanjutan. Inilah penyebab mengapa perlu pengembangan tim kepemimpinan. Ketika pengembangan pemimpin dalam tim, perlu meningkatkan nilai-nilai pemimpin 360 derajat, yaitu sebagai berikut. Pertama ialah pemimpin visioner, bersedia merekrut orang lain baik daripada diri mereka sendiri. Dan yang kedua, para pemimpin yang bijaksana membentuk orang-orang mereka menjadi satu tim. Yang ketiga, mengamankan pemimpin yang memperdayakan tim mereka.
Keempat, pemimpin yang berpengalaman mendengarkan tim mereka. Kelima, pemimpin yang produktif memahami bahwa jumlah yang terlalu kecil untuk mencapai kebesaran. Baiklah, itu nilai-nilai kepemimpinan yang perlu meningkatkan nilai-nilai pemimpin 360 derajat. Pemimpin dibutuhkan setiap level organisasi karena tanpa pemimpin, setiap tingkatan visi hilang, keputusan tertunda, agenda terlipat, konflik meluas, moral kerja rendah, produksi rendah, dan kesuksesan pun sulit. Memimpin dengan sukses di satu tingkat adalah kualifikasi untuk memimpin di tingkat berikutnya. Ini 5. Pemimpin yang produktif memahami bahwa jumlah yang terlalu kecil untuk mencapai kebesaran. Baiklah, itu nilai-nilai kepemimpinan yang perlu meningkatkan nilai-nilai pemimpin 360 derajat. Pemimpin dibutuhkan setiap level organisasi karena tanpa pemimpin, setiap tingkatan visi hilang, keputusan tertunda, agenda terlipat, konflik meluas, moral kerja rendah, produksi rendah, dan kesuksesan pun sulit. Memimpin dengan sukses di satu tingkat adalah kualifikasi untuk memimpin di tingkat berikutnya. Ini saya percaya sangat jelas terutama di era wawancara. Berbasis kompetensi, pada dasarnya kinerja di masa lalu adalah prediktor yang lebih baik dari kemampuan untuk menangani pekerjaan serupa di masa depan. Menurut John Maxwell, pemimpin yang baik tidak hanya mampu memimpin pengikut bawahan mereka, tetapi juga mahir memimpin atasan dan rekan-rekan mereka. John Maxwell menawarkan prinsip-prinsip khusus untuk memimpin bawahan, memimpin ke bawah, memainkan pengaruh kepada atasan, memimpin ke atas, dan memainkan pengaruh kepada rekan-rekan kerja, memimpin ke samping. Pemimpin 360 derajat dapat memimpin secara efektif tanpa tergantung pada posisi di mana mereka berada dalam organisasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Maxwell, kita akan memperluas pengaruh untuk membentuk tim kinerja yang solid dan berkualitas tinggi. Ada 3 bagian tulisan berikut merupakan ringkasan tentang kepemimpinan 360 derajat yang akan dijelaskan oleh teman rekan saya bernama Sarifah. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tersebut. Materi ini memiliki bagian. Yang pertama, bagian memimpin ke atas. Memimpin ke atas memiliki prinsip-prinsip, yaitu yang pertama adalah memimpin diri sendiri agar menjadi luar biasa, yaitu mengelola emosi kita, mengelola pemikiran kita, mengelola waktu kita, dan mengelola energi kita. Prinsip kedua adalah meringankan beban pemimpin kita, yaitu mengerjakan pekerjaan kita sendiri secara benar dan baik. Jika kita menemukan masalah, maka bertanya, bekerja keras, dan bertanggung jawab. Prinsip ketiga adalah bersedia mengerjakan pekerjaan yang tidak mau dikerjakan oleh orang lain, yaitu
bersedia mengerjakan pekerjaan yang sulit, bersedia bekerja dalam ketidakjelasan, dan berhubungan baik dengan orang-orang yang sulit. Prinsip keempat, mengerjakan lebih bukan sekedar mengelola, berpikir jangka panjang, melihat konteks, melewati batas-batas, melihat dan membayangkan hal-hal yang tidak terwujud. Prinsip kelima membangun hubungan hal baik dengan atasan, mendengarkan secara hati-hati apa yang diinginkan oleh atasan atau pemimpin kita, mendukung visi organisasi termasuk visi dari atasan kita, memahami kepribadian atasan kita, dan belajar untuk bekerja sama dengan kelemahan atasan kita. Prinsip keenam, bersiaplah setiap kali kita mengambil waktu pemimpin atau atasan kita, yaitu melakukan investasi 10 kali lipat. Jangan pernah membuat atasan kita berpikir untuk kita, tetapi sebaliknya, membawa sesuatu di atas meja atasan kita. Ketika diminta untuk berbicara, agar berbicara dengan santun. Bagian kedua adalah memimpin ke samping. Memimpin ke samping adalah berkaitan dengan strategi untuk mendukung rekan-rekan kerja. Memimpin ke samping memiliki prinsip-prinsip, yaitu yang pertama adalah memahami, mempraktekkan, dan menyelesaikan loop kepemimpinan, yaitu peduli dan memberikan perhatian kepada rekan-rekan kerja, mengenal rekan kerja kita, menghargai dan menghormati rekan-rekan kerja kita, dan membantu rekan-rekan kerja kita. Prinsip kedua, bekerja dengan tim, saling melengkapi satu sama lain, yaitu merangkul rekan-rekan kerja kita, selalu mendengarkan pendapat rekan kerja kita, dan memiliki rasa humor yang tinggi agar terhindar dari ketegangan. Prinsip keempat, menghindari politik kantor, yaitu menghindari gosip, menghindari argumen kecil yang tidak penting, membela hal-hal yang benar, melihat masalah dari sudut pandang, mengakui kesalahan dalam kinerja kita, dan menyatakan hal-hal penting. Prinsip kelima, memperluas lingkaran perkenalan. Memperluas lingkaran perkenalan atau pertemanan. Kedua, memperluas lingkaran perkenalan pertemanan melalui batas-batas kemampuan kita, mengembangkan terus-menerus keahlian kita, dan tidak mudah berprasangka buruk, tetapi harus selalu positive thinking. Bagian ketiga, yaitu memimpin ke bawah. Memimpin ke bawah adalah berkaitan dengan strategi meluangkan waktu dan usaha untuk mendapatkan pengaruh atau dukungan dari
bawahan atau atasan. Prinsip pertama adalah mengunjungi kantor-kantor bawahan atau ruang-ruang kantor. Mengunjungi tempat kerja bawahan bahwa kita peduli, menciptakan keseimbangan sehat antara kepentingan pribadi atau profesional, memperhatikan dan mencari tahu mengapa bawahan kita menghindar dari kita, dan memperhatikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazrul Ilham ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, orang pertama yang dicari dan ditunggu suara dan tindakannya adalah seorang pemimpin, yaitu adalah seseorang yang diharapkan tahu bagaimana mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang sedang timbul. Pada pandemi COVID-19 ini telah diinstruksikan oleh WHO tentang protokoler dalam menyikapi work from home, maka dibutuhkan seorang leader yang mengerti dan paham tentang COVID-19, sehingga dibutuhkan belajar crisis leadership skill yang efektif. Crisis leadership terdiri dari kata krisis yang berarti kondisi kesulitan, masalah atau bahaya yang tinggi, contohnya wabah virus corona, karena dalam waktu singkat telah menyebar secara global hingga ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi. Jadi, krisis leadership secara bebas bisa diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang pemimpin ketika menghadapi kondisi kesulitan atau bahaya yang tinggi, dan bagaimana pemimpin tersebut secara efektif mengurangi dampak kondisi krisis tersebut pada organisasi yang dipimpinnya. Semua rencana tindakan ini biasanya dituangkan dalam Business Continuity Plan, yakni pedoman bagaimana sebuah organisasi merencanakan keberlangsungan bisnisnya ketika menghadapi situasi krisis. Sederhananya, kita perlu memikirkan semua aspek yang bisa meminimalkan semua risiko bisnis yang mungkin dihadapi. Risiko operasional bisnis perlu dipertimbangkan, mulai dari aspek manajemen SDM, yaitu sumber daya manusia, atau orang-orang yang ada supaya tetap bisa berkinerja secara penuh. Bagaimana upaya menjaga, melindungi, dan memastikan SDM selalu tersedia. Bahkan untuk meminimalkan risiko, bisa jadi top level manajemen tidak boleh berada dalam satu tempat yang sama, supaya ketika ada satu orang yang terdampak masih ada backup orang yang lain. Contoh lainnya yang sedang marak saat ini dengan kebijakan work from home yang biasa disebut WFH, dengan leadership session, yaitu leadership session program rutin yang diselenggarakan bisnis Indonesia secara internal. Di tengah suasana wabah, leadership session berlangsung melalui video conference. Di tengah pandemi, kita tidak bisa hanya berdiam diri. Kita harus selalu melakukan sesuatu agar kita tetap bekerja dalam work from home dan mengadakan social distancing. Aspek yang diperlukan dan diperhatikan berikutnya adalah terjaminnya fungsi proses dan bisnis tetap berjalan. Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan aktivitas bisnis tetap berlangsung bila perusahaan sudah menggunakan sistem informasi terkomputerisasi. Prinsip tindakan 3C untuk para leader dalam situasi krisis. Tindakan penting yang harus dilakukan oleh para leader dalam konteks krisis leadership setidaknya ada 3 hal utama yang kita singkat 3C supaya mudah diingat. Ini adalah bagian penting dalam mengelola krisis dari sisi dimensi manusia. 3C adalah akronim dari Communication, Clarity, dan Caring. Yang pertama, Communication. Communication adalah komunikasi keterampilan yang paling penting. Ulang. Yang pertama, communication. Komunikasi adalah keterampilan yang paling penting dalam mengelola krisis. Memanfaatkan semua saluran komunikasi yang tersedia untuk memberi tenang kepada orang-orang yang dipimpin
Komunikasi yang efektif akan berdampak pada pengalaman yang dirasakan oleh orang-orang yang ada. Yang kedua adalah clarity. Tindakan ini diawali dengan melihat dan memahami sesuatu permasalahan secara jelas dan utuh, hingga mengkomunikasi langkah-langkah untuk mengatasi situasi krisis tersebut. Yang ketiga adalah caring. Caring adalah rasa peduli terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Diperlukan pemimpin yang mempunyai empati terhadap orang yang dipimpinnya, sehingga hal ini semakin meningkat rasa percaya terhadap kepemimpinannya. Selanjutnya, peran pemimpin masa pasca COVID-19. Selama ini kita mengenal berbagai tipe kecerdasan, mulai dari kecerdasan intelektual atau IQ yang bisa disebut, hingga kecerdasan emosional atau yang bisa disebut EQ. Masing-masing kecerdasan ini memberikan suatu kemampuan yang unik demi mencapai kesuksesan. Tipe kecerdasan yang bersifat universal dan berbeda dari tipe-tipe di atas, yang sebenarnya telah dimiliki setiap orang namun belum disadarinya, yakni Conversational Intelligence atau disingkat CIQ. CIQ merupakan kecerdasan tentang individu atau leader dalam membangun budaya kerja dan akhirnya membentuk kualitas budaya kerja yang ada di organisasi. Dalam kepemimpinan leadership yang efektif, seorang leader harus mempunyai etika dan moral yang tinggi. Pemimpin diharapkan mempunyai kemampuan dalam hal pengorganisasian diri, yakni memastikan kebutuhan setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan organisasi tersebut. Leader juga mesti mempunyai growth mindset, kondisi pikiran yang terbuka untuk learn dan relearn hal-hal yang baru. Untuk menjadi pemimpin yang sukses, pemimpin diharapkan untuk mencetak pemimpin berikutnya melalui pembelajaran dan pengembangan yang secara terus-menerus. Leader juga perlu menumbuhkan rasa memiliki kuantabilitas dan koneksi yang kuat dalam sebuah tim untuk mencapai visi yang diinginkan bersama. Ibaratnya seperti anak tangga paling dasar dalam tangga sukses leadership. Leader yang memegang standar moral dan etika yang tinggi menunjukkan komitmennya pada rasa adil, integritas, dan menghormati nilai-nilai yang ada di dalam organisasi. Demikian pula, pada saat pemimpin mengkomunikasi harapan atau ekspektasinya dengan jelas kepada setiap anggota timnya, hal itu akan memastikan bahwa setiap orang berada dalam pemahaman yang sama alias sinkron. Jadi, peran pemimpin ketika menghadapi situasi krisis adalah dengan membangun kualitas komunikasi yang baik, sehingga memberikan kejelasan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengelola dan meminimalkan risiko atas krisis yang terjadi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.